Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 9. Ketemu lagi dengan Bu Heni di pelajaran matematika, tetap belajar dari rumah. Hari ini kita masih belajar di bab 3 tentang fungsi kuadrat. Tapi nanti lebih khusus lagi tentang apa akan Ibu jelaskan. Diingat KKM 65, jadi tugasnya seluruhnya harus tuntas minimal 65. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian akan dapat menyusun fungsi kuadrat. Sebelum masuk ke menyusun fungsi kuadrat, Ibu jelaskan dulu hubungan nilai diskriminan dan koefisien dari X kuadrat, atau lambangnya A untuk koefisien X kuadrat. Nah, seperti ini. Untuk yang A-nya lebih dari 0 atau A-nya positif, parabolanya atau grafiknya pasti terbuka ke atas, ya kan? Kalau A-nya kurang dari 0 atau negatif, grafiknya pasti menghadap ke bawah atau parabolanya menghadap ke bawah. Kemudian untuk nilai diskriminan itu masih ada yang ingat? Rumusnya apa nilai D? Apa? Sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Itu rumus diskriminan, ya. Kemudian, kalau dilihat dari nilai diskriminannya, kalau diskriminannya kita cari ternyata lebih dari 0 atau positif, maka grafiknya pasti memotong 2 titik di sumbu X. Kayak gini. Nih, ini juga memotong 2 titik di sumbu X. Kemudian, kalau diskriminannya sama dengan 0, maka parabolanya hanya menyinggung atau menyentuh, jadi hanya memiliki 1 titik menyinggung di sumbu X. Kemudian kalau diskriminannya kurang dari 0 atau negatif, maka parabolanya melayang seperti ini, tidak menyentuh sumbu X. Nah, ini juga yang bawah, seperti itu. Kalau dilihat dari nilai A dan D, ya, grafiknya akan seperti ini. Ditulis, dicatat, digambar di buku catatan seperti ini. Oke, kita lanjut. Masuk ke menyusun fungsi kuadrat. Ibu ingatkan, bentuk umum fungsi kuadrat seperti ini. F dalam kurung X atau Fx sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Atau Fx-nya ini bisa diganti dengan Y. Sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Dengan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kalau kemarin kita dalam soal diketahui fungsi kuadratnya, kita tugasnya mencari titik-titiknya, ya kan? Nah, sekarang kebalikannya. Sekarang kita diketahuinya titik-titiknya. Nah, kita menentukan fungsi kuadratnya ini bagaimana. Jadi, kita harus mencari nilai A, nilai B, dan nilai C. Jadi, untuk menyusun fungsi kuadrat ini, kita harus mencari nilai A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Seperti itu. Lanjut. Contoh soal. Langsung kita ke contoh soal saja, supaya lebih jelas. Nah, ini. Tentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik 0, negatif 6, negatif 1,0, dan 1, negatif 10. Nah, diketahui 3 titik.
kita harus mencari fungsi kuadratnya. Berarti kita harus mencari nilai A, nilai B, dan nilai C. Bagaimana caranya? Caranya kita menggunakan substitusi dan eliminasi yang pernah kalian pelajari di kelas 8 di bab SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Ya. Nah, sekarang gimana caranya? Kita ambil dulu di sini 0, yang ketukar ya, yang depan itu X, yang belakang Y. Ini juga min 1,0. Ini X, ini Y. Ini X, ini Y. Kalian tentukan dulu supaya tidak tertukar mana X, mana Y. Nah, sekarang kita tulis fungsi kuadratnya, kita pakai yang ini. Kita mencari ini ya, fungsi kuadratnya. Yang ini sama aja, tapi kita pakai Y. Sama dengan aja yang ini. Y, kita tulis sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, kita gunakan yang titik 0, negatif 6. Yang paling mudah kalian cari titik yang X-nya 0. Itu yang paling mudah. Nah, yang X-nya 0 kan yang ini kan? Yang ini, yang X-nya 0. Kalau ini X-nya negatif 1, ini X-nya 1. Jadi pertama yang kalian substitusi atau kalian ganti, substitusi itu artinya mengganti. Ya. Yang X-nya 0, berarti yang ini kan, nih X-nya 0, kita gunakan di sini 0, negatif 6. Berarti X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti negatif 6. Kita masukkan ke persamaan ini, fungsi kuadrat ini. Berarti Y-nya nih, Y, kita ganti negatif 6. Sama dengan, ikutin aja, atasnya sama dengan, bawahnya sama dengan A. Dikali, buka kurung aja, X. X-nya berapa nih? 0. Pangkat 2 tambah B kali X-nya 0 tambah C. Nah, atasnya negatif 6 sama dengan 0 pangkat 2, 0. 0 kali A, ya 0. 0 kali berapapun hasilnya 0 ya. Tambah B kali 0, 0 ditambah C. Berarti negatif 6 sama dengan 0 tambah 0 tambah C. Berarti hasilnya adalah C. Gitu kan. Nah, sudah dapat nih nilai C. C sama dengan negatif 6. Berarti yang pertama C sama dengan negatif 6. Sudah dapat nih nilai C. Lanjut, kita harus mendapatkan nilai A dan nilai B. Semoga dipahami ya. Ini untuk langkah pertama. Selanjutnya, masukkan atau substitusi titik yang kedua. Boleh yang negatif 1,0, boleh yang 1, negatif 10. Lanjut di slide berikutnya. Nah, yang tadi dapat C-nya negatif 6. Kita tulis lagi. Yang tadi kita cari ya ini, C-nya negatif 6. Nah, sekarang titik yang kedua. Nah, tadi titik yang pertama. Ini titik yang pertama. Lanjut, titik yang kedua. Titik yang kedua, titiknya adalah negatif 1,0 ya. Negatif 1,0. Kita substitusi lagi. Substitusi ke rumus fungsi kuadrat. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C.
Ini sebagai X, 0 sebagai Y. Berarti Y-nya kita ganti 0. Sama dengan A, X-nya ganti negatif 1. Pangkat 2 tambah B, X-nya ganti negatif 1. Tambah C. 0 sama dengan negatif 1 pangkat 2. Artinya negatif 1 kali negatif 1. Sama dengan negatif kali negatif positif. 1 kali 1, 1. Berarti A kali 1, B kali negatif 1. Positif kali negatif, negatif. B kali 1, B. Plus C. C-nya kan udah dapet nih, berapa? Negatif 6. Ini kan, tadi udah kita cari. Kita substitusi di sini, negatif 6. Nah, sampai sini ikutin dari atas 0 sama dengan A kali 1 A min B plus kali min 6. Nah, yang ruas kanan usahakan yang ada variabelnya aja. Berarti sisanya kita pindahin ke kiri. Berarti negatif 6 ya, pindahkan ke kiri. Ruas kanan negatif, pindah ke kiri jadi kebalikannya, positif. 6 sama dengan A min B. Ini belum kita dapatkan nilai A dan B-nya. Berarti ini harus dicari. Ini dapat nih persamaan 1. Kita tandain nih persamaan 1. Nah, kita substitusi lagi dari titik yang ketiga. Titik yang ketiga itu 1, negatif 10. Satunya X, negatif 10-nya Y. Sama kita substitusi atau kita ganti ke dalam fungsi kuadratnya. Y-nya berapa? Negatif 10. Sama dengan A, X-nya 1 pangkat 2 tambah B, X-nya 1 tambah C, negatif 10. Maaf. C-nya berapa ya tadi? Betul, ada yang menjawab betul tuh. C-nya negatif 6, betul. Nih, gua hapus dulu. C-nya negatif 6 ya, ini nih. Kita gunakan lagi C sama dengan negatif 6. Berarti C-nya kita ganti negatif 6. Kita ganti di sini negatif 6. Nah, Y-nya negatif 10 sama dengan A kali 1 pangkat 2, 1. 1 kali A. Tambah B kali 1, B. Plus kali min 6. Sama seperti tadi, yang sebelah kanan, yang ada variabelnya saja. Berarti sisanya pindahkan ke kiri. Berarti negatif 10 di sebelah kanan min, pindah ke kiri jadi plus. Sama dengan A tambah B. Negatif 10 tambah 6, negatif 4. Sama dengan A tambah B. Nah, ini sama nih A tambah B. Ini A min B. Nah, berarti ini kita jadi persamaan kedua. Nah, dari yang tadi, persamaan 1 ini, dengan persamaan kedua ini, kita bisa mencari nilai A dan B dengan cara eliminasi atau menghilangkan. Yang kalian pelajari waktu kelas 8, kalau masih ingat. Nah, Ibu tulis di sini A min B-nya di sebelah kiri ya, sama aja. A min B sama dengan 6. A plus B sama dengan negatif 4. Nah, kita hilangkan atau eliminasi yang boleh A, boleh B.
pilih yang koefisiennya sama. Ini kebetulan sama semua nih, mau A mau B sama. A-nya yang atas positif, ini 1 kan? Kalau nggak ditulis, ini juga 1, sama-sama 1. Boleh kita hilangkan A, yang B juga ini negatif 1 dan positif 1, sama-sama 1. Walaupun tandanya beda, tapi angkanya sama. Boleh yang B juga. Jadi intinya, kalian eliminasi yang koefisiennya sama ya. Ini coba kita eliminasi yang A aja nih. Supaya jadi 0, kita kurang. A kurang A, 1 kurang 1, 0 kan? Atau habis boleh dicoret. Ini min B dikurang plus B. Sama dengan 6 dikurang yang bawah negatif 4. Kemudian lanjut min B, min kali plus, min B sama dengan min kali min plus ya, 6 plus 4. Min, ini 1 kalau nggak ditulis artinya kan. Min 1 kurang 1, min 2B sama dengan 6 tambah 4, 10. Berarti B sama dengan min 2B artinya min 2 kali B ya. Pindah ke kanan jadi bagi 10 bagi min 2. Berarti B-nya adalah plus bagi min 10 bagi 2, 5. Dapat B-nya negatif 5. Udah dapat B, kita cari C-nya. Boleh masukkan ke yang atas, boleh yang bawah. Ya, pilih yang mudah aja. Kita masukkan yang atas saja ya. Ini A kurang B. Jadi pilih terserah. Mau yang atas mau yang bawah. Hasilnya pasti sama kalau ngitungnya benar. Kita ambil yang atas. A kurang B sama dengan 6. A-nya kita cari. Dikurang. B-nya berapa? Negatif 5. Sama dengan 6. A min kali min plus 5 sama dengan 6. A sama dengan 6. 5 pindah ke kanan, di kiri plus, pindah ke kanan jadi min. Berarti A-nya 6 kurang 5, 1. Udah dapet nih. Udah ada A-nya, udah ada B-nya, udah ada C-nya. Berarti jadi fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadratnya yaitu, kita tulis dulu, Y sama dengan A. Bentar ya. A X kuadrat tambah BX tambah C, gini kan? Berarti Y sama dengan, A-nya udah dapat berapa? 1. 1 X kuadrat tambah B-nya berapa? Negatif 5. Negatif 5. Oh, ini tulisnya agak ke atasan ya. Oke. Jadi Bu ulang ya. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Y sama dengan A-nya berapa tadi? 1. X kuadrat tetap B-nya berapa? Negatif 5. X tambah C-nya berapa? Negatif 6 ya. Negatif 6. Bisa kita sederhanakan. Y sama dengan 1 nggak perlu ditulis ya kalau koefisien. Jadi X kuadrat plus kali min 5X plus kali min 6.
inilah fungsi kuadrat yang kita cari atau jawabannya. Jadi Y sama dengan X kuadrat min 5X min 6. Seperti itu. Ya, semoga dipahami. Kalau kurang paham bisa diulang videonya atau ditanyakan langsung ke Ibu. Jadi, sekali lagi untuk menyusun fungsi kuadrat harus menentukan nilai A, B, dan C-nya dulu dengan cara substitusi dan eliminasi. Ini artinya substitusi nih, memasukkan. Oke, sampai sini dicatat dulu. Semua yang ada di slide, jangan diringkas-ringkas, karena nilai catatan Ibu ambil sebagai nilai keterampilan, jadi dinilai juga catatannya. Semakin rapi, semakin bagus nilainya. Dan lengkap apalagi. Ini substitusi artinya memasukkan. Oke, seperti itu aja ya. Lanjut, kalau sudah mencatat, lanjut latihannya. Latihan soalnya ada di LKS halaman 60 Romawi 2 nomor 2A, 3, dan 5. Ini petunjuknya. Nomor 2A itu menentukan titik balik. Titik balik itu sama dengan titik puncak ya. Berarti mencari XP, YP. Berarti XP-nya itu yang minggu lalu kita pelajari XP yaitu sumbu simetri. Berarti ini pakai rumus sumbu simetri. YP-nya sebagai nilai optimum. Berarti pakai rumus itu ya. Yang ketiga, menyusun fungsi kuadrat seperti tadi yang udah Ibu jelaskan. Nomor 5, menggambar fungsi kuadrat seperti yang minggu lalu kalian kerjakan. Oke, ditulis soal dan caranya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah, tetap terapkan 3M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.